Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Beribadalah pada Tuhan. Sudah hampir 3 minggu kita menjalani ibadah online, ibadah live streaming tentunya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tentu sangat rindu untuk datang kembali bergereja di gereja masing-masing seperti biasanya. Tapi tak apa-apa Bapak Ibu, kita masih bisa ibadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, membawa keluarga kita adalah hal yang indah di dalam Tuhan. Karena memang banyak waktu kita habis di luar sana, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam kesibukan yang lainnya. Namun waktu kita untuk keluarga itu begitu terbatas, begitu kurang. Ya, hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama dengan keluarga kita berada di rumah. Tentunya mari kita gunakan waktu ini untuk datang membawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Karena memang ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita akan mengalami hadirat Tuhan. Dan pastinya kita akan mengalami, bahkan juga dapat memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ibadah merujuk kepada pengertian yang sama, yaitu melayani, mengabdi, dan berbakti. Seorang budak dicontohkan, dia melayani tuannya, dia mengabdikan hidupnya, dia berbakti atas setiap pekerjaannya. Dan tentu apa yang dikerjakan seorang budak ini, dia harus mengerjakannya dengan totalitas, dengan ketundukan, dengan patuh, bahkan dengan sikap menyenangkan hati tuannya. Itu sebabnya Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai ke-15 jelas sekali dikatakan Yosua menegaskan, mengingatkan umat Israel, bahkan keluarganya sendiri, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, karena banyak hal sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Bahkan pertolongan atas kemenangan-kemenangan yang mereka raih, itu semua oleh karena campur tangan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak membawa keluarga kita datang beribadah kepada Tuhan, karena kita tidak akan mengalami banyak hal yang indah bersama dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita membawanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati. Ada dua hal yang saya bagikan kepada kita semua untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama Bapak Ibu, beribadalah dengan sadar takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan dan momen yang saat ini terjadi, banyak orang semakin dekat kepada Tuhan, banyak orang semakin rajin dan beribadah kepada Tuhan. Jadi seakan-akan itu hanya kamuflase saja. Namun ketika suasana ini akan berubah, mungkin akan kembali kepada sifatnya yang lama. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Sadar kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bukan karena keadaan yang mencekam, yang membahayakan kita, baru kita kembali kepada Tuhan. Harusnya kita selalu ingat akan nama Tuhan. Harusnya kita ingat akan pentingnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Dia. Maka sadar takut akan Tuhan adalah bagaimana respon kita, kagum, hormat akan setiap hal yang Dia kerjakan. Itu sebabnya Yosua Bapak Ibu, ketika dia menegaskan jangan lupa beribadah kepada Tuhan, karena memang dia banyak melihat hal yang baik, dia banyak mengalami pengalaman-pengalaman iman di dalam Tuhan, sehingga dia mengingatkan, dia menegaskan, karena itu perintah Tuhan, supaya setiap umat Tuhan itu berada di dalam lingkup Tuhan, tidak jauh, tidak bercabang, bahkan tidak terpecah belah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang mendasari Yosua untuk terus mengingatkan, sehingga hidup umat Tuhan boleh dipulihkan Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita diajak kembali untuk semakin mencintai Tuhan, untuk semakin memegang
firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik apapun kesulitan kita, baik apapun permasalahan yang kita hadapi, bahkan situasi yang saat ini ada dengan wabah virus COVID-19, tidak akan menggetarkan kita untuk kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Malah sebaliknya, kita akan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi melayani Tuhan. Kita kagum, kita hormat akan apa yang Dia telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, beribadalah dengan peran oleh seorang suami. Kenapa harus suami? Kenapa nggak istri? Kenapa nggak anak? Kenapa nggak yang lainnya? Tentunya ada hal yang penting ditaruh Tuhan kepada seorang kepala, seorang ketua, seorang pemimpin, seorang gembala. Ada berkat Tuhan Bapak Ibu ditaruh kepada kita sebagai seorang kepala. Berkat itulah yang akan kita nikmati dan berikan kepada keluarga kita. Maka jangan sampai seorang kepala rusak, seorang pemimpin itu serong, seorang pemimpin itu membelot, maka niscaya keluarganya tidak akan diberkati Tuhan. Justru keluarga yang dipimpin kepala yang hidup takut akan Tuhan akan semakin diberkati Tuhan. Maka jangan tunggu waktunya lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebagai kepala keluarga haruslah hidup takut akan Tuhan, membawa keluarga kita untuk semakin mencintai Tuhan. Demikian Yosua, dia memilih sekalipun banyak orang yang tidak mendengarkannya dalam setiap seruan dan nasihat-nasihatnya pada waktu itu, tapi dia memilih dia dan seisi rumahnya, satu keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan. Hal inilah yang menjadi contoh dan teladan bagi kita seharusnya Bapak Ibu, untuk membawa keluarga kita untuk lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberkati keluarga kita. Amin.